Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sumedi, Penyuluh Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Madiun. Seperti biasa, salam lestari. Untuk tayangan kemarin kita telah mempraktekkan bagaimana cara mengecambahkan sengon laut, dan pada kesempatan yang berikut ini akan kami praktekkan bagaimana cara memperkecambahkan asam Jawa, atau dengan nama Latin atau Jawa itu Tamarindus indica. Jadi pertama-tama perlu kita pilih bibit yang bagus, biji yang bagus, yaitu yang warna gelap, bukan yang terang, karena yang warna gelap itu sudah tua. Sedangkan sebelum saya sampaikan tekniknya, ini adalah perlengkapan atau alat-alat yang digunakan untuk perkecambahan biji asam Jawa. Pertama-tama perlu kita lakukan adalah kita melukai biji asam Jawa. Jadi di setiap sudutnya kita lukai. Monggo berapa kali dilukai terserah, yang penting jangan sampai kena titik tumbuh. Setelah kita lukai, langsung saja kita tumbuhkan dulu. Jadi bisa menggunakan gunting kuku atau gunting biasa, atau dengan alat pruning seperti ini. Setelah kita lukai, kita buat wadah berisi air yang dikasih dengan bawang merah. Jadi bawang merah kita hancurkan, kita remas di dalam air. Tujuannya buat apa? Ini nanti untuk zat perangsang akar. Kita buat 2 biji aja sudah cukup, nggak usah terlalu banyak. Dan kita campurkan di dalam. Setelah tercampur, kemudian biji asam Jawa ini kita masukkan di dalam rendaman bawang merah. Ini kebetulan sudah kami lukai sebelumnya, jadi 2 tadi hanya sebagai contoh. Setelah kita rendam semua, ya, ini sepertinya sudah cukup untuk airnya. Jadi ini kita rendam kurang lebih 5 menit. Jadi nggak perlu 2 jam dan sebagainya, cukup kita rendam selama 5 menit. Perlu kita ketahui bahwa biji asam Jawa atau Tamarindus indica itu adalah jenis biji yang keras. Jadi biji itu ada 2 sebenarnya, biji yang keras dan biji yang lunak. Nah, untuk asam Jawa ini adalah tergolong biji yang keras. Jadi ada 3 lapis di dalam biji asam Jawa itu. Lapisan yang pertama itu namanya kulit biji, atau nama ilmiahnya spermodermis. Sedangkan untuk lapisan yang kedua itu kulit ari, itu namanya funiculus. Sedangkan yang lapisan terakhir atau bisa disebut dengan kulit inti biji, atau dengan nama ilmiah nucleus suminis. Itu untuk kulit inti biji. Jadi ini kita biarkan dulu 5 menit. Setelah 5 menit nanti baru kita tata di dalam wadah. Berikut ini sudah 5 menit. Jadi bisa dilihat ini. Setelah perendaman 5 menit itu kulit biji paling atas itu spermodermisnya itu pada terkelupas seperti ini. Kemudian akan tampak kulit yang kedua. Nah, ini kulit yang kedua.
kulit ari atau disebut funiculus. Sedangkan nanti setelah kita simpan beberapa hari itu nanti akan muncul kulit inti biji, yaitu Nucleus saminis. Nah, ini setelah 5 menit kemudian kita simpan di dalam wadah. Ini sudah saya siapkan wadahnya. Kita tata di sini, jaraknya terserah, mungkin 1 cm atau berapa. Yang penting jangan gandeng. Tujuannya apa? Nanti kalau akarnya sudah keluar, itu biar tidak saling bergandengan. Jadi ini kita susun sampai penuh. Kalau memang nanti tidak cukup, kita buat lapisan yang di atasnya atau lapisan kedua. Biji asam jawa yang tadi kita rendam kurang lebih 5 menit, kita tata di loyang yang dilapisi dengan tisu, boleh juga dengan kain. Cuman kalau tisu kita memudahkan, karena nanti kalau sudah tumbuh akar itu akan mudah diambil. Nah, setelah kita tata rapi seperti ini, kemudian kita semprot. Jadi di spray, jadi jangan terlalu basah, dan juga jangan sampai di dalam wadah ada genangan air, nanti akan menjadi busuk. Setelah kita semprot, kita tutup kembali dengan tisu atau kain. Tutup. Monggo berapa lapis terserah, yang penting bisa menjaga kelembapan di dalam wadah, sehingga proses untuk perkecambahan bisa maksimal. Setelah tertutup, kemudian kita basahi lagi dengan spray. Spray ini adalah air yang rendaman tadi. Jadi air rendaman tadi jangan dibuang, dipindah di botol, kemudian digunakan untuk menyemprot tisu agar tisunya menjadi lembab. Setelah lembab seperti ini, kemudian kita tutup. Usahakan tutupnya yang rapat, jangan sampai terbuka atau ada udara yang keluar masuk. Nah, seperti inilah persiapan untuk perkecambahan asam jawa. Setelah ini tertutup rapat, kita simpan di tempat yang teduh atau sejuk, di dalam rumah juga boleh, dan kita tunggu 3 hari mendatang. Insya Allah 99% biji asam jawa berkecambah. Oke, kita akan kembali 3 hari mendatang. Sobat Rimbawan, hari ini sudah kurang lebih 3 hari, saatnya kita membuka box tempat penyimpanan biji asam jawa. Kebetulan kemarin kita buat hari Jumat sore, dan hari ini adalah hari Selasa. Jadi kurang lebih mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, sekarang Selasa pagi, sehingga sudah kurang lebih 3 hari. Mari kita buka. Oh iya, seperti kawan, kemarin saya lupa menyampaikan bahwa box yang kita simpan itu tetap kita bungkus dengan kantong plastik untuk menjaga kelembapan benih asam jawa yang ada di dalam box. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita buat perlakuan terhadap biji asam jawa bisa maksimal dan bisa ditanam di lahan. Alhamdulillahirrabbilalamin.
biji asam Jawa dengan perlakuan yang saya sampaikan bisa maksimal hasilnya. Ini bisa dikatakan 100% semua titik tumbuh mengeluarkan bakal akar. Jadi ini hitungannya sudah maksimal. Jadi sobat rimbawan, biji asam Jawa yang kurang lebih 1 cm ini bisa langsung ditanam di polybag di persemaian dengan posisi titik tumbuh harus di bawah sehingga nanti pertumbuhannya akan lebih cepat dan biji asam Jawa bisa maksimal. Demikian sobat rimbawan, terima kasih tetap bersama saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat sehingga bisa diaplikasikan oleh sahabat rimbawan, bisa ditanam di lahan dengan harapan kita tetap menjaga kelestarian walaupun kita memaksimalkan lahan buah tegaan. Dengan kata lain, kita jaga kelestarian sumber daya hutan. Boleh kita memaksimalkan lahan di bawah tegaan dengan tetap menjaga kelestariannya. Terima kasih. Salam lestari.